Ini kereta kita, Mas. Dan kita tidak punya banyak waktu. Series yang diilhami dari novel karangan Ratih Kumala ini berkisah tentang perjalanan cinta dari seorang pengrajin berbakat yang menekuni industri rokok kretek. Berlatar di tahun 60-an, merokok dianggap sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Berbalut romansa dalam kesenian budaya, series ini digarap oleh dua sutradara ternama Indonesia, Kamila Andini dan Iva Isfansyah. Kisah berfokus pada kehidupan percintaan zaman dulu yang penuh polemik hingga mengharu biru. Dan berikut ceritanya. Di pesta perjamuan makan malam itu, seorang gadis ayu berkebaya putih berjalan anggun menghampiri meja para tuan untuk berbincang dengan nyonya. Puluhan tahun berlalu, Suraya hanya bisa berbaring di kamar rawat rumah sakit mengenang masa mudanya yang penuh kemewahan. Ibu Ranti tampak cemas menjaga suaminya yang tengah sakit keras. Ia membangunkan putra bungsunya Lebas yang setia menemani kedua orang tuanya. Seketika itu, dalam kondisi sekarat, Pak Suraya ingat kejadian masa lalu tepat setelah pesta makan malam usai. Gadis berkebaya putih nan cantik jelita menghisap rokok sementara tamu undangan lainnya berlarian menyelamatkan diri dari penembakan. Kecantikan gadis itu tak pernah luput dari ingatan meski Suraya sudah menikahi wanita lainnya. Lengkap dengan beskap dan kalung melati khas mempelai pria, Suraya berteriak memanggil sang gadis ayu itu yang bernama Jengyah. Jengyah! Lebas menghampiri ayahnya yang biasa dipanggil Romo. Pikiran Suraya berwisata kembali ke masa lalu yang penuh dengan liku serta hiruk-pikuk suara kereta. Suraya mencari secercah aroma kerinduan dalam kaleng bekas tempat menyimpan tembakau milik Jengyah. Ia memberikan kaleng itu pada Lebas dan meminta putra bungsunya untuk menemukan sosok bernama Jengyah. Suraya berulang kali memohon pada anaknya untuk menemukan Jengyah sebelum terlambat. Pria renta itu langsung jatuh pingsan tak kuat menahan gejolak kerinduan yang memuncak. Lebas memanggil para suster untuk menolong dan membawa Romonya ke atas ranjang. Kaleng tempat tembakau itu menjadi satu-satunya clue untuk menemukan si gadis ayu mantan kekasih Romo Suraya. Dan film pun dimulai. Kala itu Jakarta 2001, Lebas menjadi bos besar di perusahaan rokok milik ayahnya yang kini diberi nama Rokok Jagat Raya. Kondisi sang ayah yang sakit-sakitan membuat Lebas harus menggantikan perannya dan mengisi kekosongan perusahaan. Bu Edith mengantarkan Lebas ke kantor ayahnya yang dibiarkan tak bertuan. Lebas langsung mencari clue lainnya agar bisa segera menemukan sosok wanita bernama Jengyah. Di laci meja sang ayah tersimpan foto kenangan lawas dengan selembar kertas berisi puisi cinta. Lembut suara Jengyah terdengar mengalun merdu di tengah derik cengkeh yang mengering. Tekstur cengkeh yang mengalir di tangannya serta aroma tembakau yang kuat berlalu dengan suara teriakan bapak yang memanggil Dasia. Kala itu di tahun 1964, tepatnya di kota M, yang diduga itu adalah Muntilan, Dasia adalah pemilik industri rokok kretek yang menjadi penopang utama ekonomi keluarga di sepanjang hidupnya. Ia bermimpi membuat rokok dengan ramuan terbaik melebihi kehebatan sang ayah Idrus Muria. Yang menjadi ciri khas dari rokok kretek selain alat linting juga saus perasa yang menjadi pelengkap cengkeh dan tembakau. Gadis belia itu menekuni dunia persausan dan mendambakan diri untuk menemukan resep saus kretek terbaik sepanjang masa. Naasnya, di era diskriminasi gender kala itu, perempuan hanya boleh mengurusi bagian linting rokok saja karena dianggap tidak mampu untuk meracik rasa. Idrus menghampiri putrinya yang cantik sembari memeriksa tembakau dari pengepul yang baru datang. Dasyah mengeluhkan kualitas tembakau itu yang tampak daun tembakau campuran. Idrus mencium bau tembakau ranjang kering dan membenarkan buruknya kualitas tembakau kiriman Pak Budi. Meski begitu, Idrus tetap membayar tembakau dengan harga kualitas tinggi. Ia berkata bisa memisah tembakau campuran itu sesuai dengan kualitas aslinya. Tak seperti ayah, Dasyah cukup keras dalam menjaga mutu perusahaan. Ia meminta ayahnya untuk berbicara dengan Budi. Idrus meminta Dasyah untuk ikut ke pasar menemui Pak Budi siang nanti. Namun Dasyah langsung menghindar karena ia tak suka dengan keramaian pasar yang membuat bising di telinganya.
Idrus sampai tergelak tawa melihat tingkah putrinya yang kemayu. Ia berkata jika ingin sepi tinggal saja di kuburan. Tak berselang lama, Rukayah, anak kedua Idrus, datang dengan menunjukkan bungkus rokok baru dari saingan bisnis rokok kretek mereka milik Pak Jagat. Meski Idrus bersaing dengan Jagat, Rukayah berhubungan baik dengan Purwanti, sepupu sekaligus anak Pak Jagat. Kala itu, Pak Jagat meluncurkan kretek rasa baru dengan merek rokok kretek Proklamasi. Ayah Purwanti tetap tak gentar meski Jagat kini punya banyak pemodal. Ia yakin rokok kretek merek Merdeka miliknya tak akan terkalahkan dengan saus yang digemari warga sekitar. Melihat Pak Dibio melintas, Idrus langsung membawanya masuk ke dalam ruang peracikan saus tepat di balik pintu biru. Tempat itu adalah cita-cita terbesar Dasya, namun juga tempat yang terlarang untuknya. Tak berselang lama, seorang tamu datang untuk mengangkut beberapa kodi rokok kretek Merdeka yang siap dipasarkan. Rumaisa, ibu Dasyah, menuturkan jika keponakannya Nyi Melati sudah datang dari Solo. Ia hendak menjodohkan putri cantiknya itu pada Duda Priayi yang berprofesi sebagai guru. Rumaisa menjelaskan jika Duda itu baru ditinggal mati sang istri beberapa bulan lalu dan membutuhkan sosok wanita yang bisa merawat dua anaknya. Dasyah mencoba melawan tawaran ibunya dengan halus, namun Rumaisa tetap memaksa. Dasyah langsung mengajak sang ayah pergi ke pasar untuk menemui Pak Budi seperti yang mereka bicarakan tadi. Rukayah tak mau ketinggalan ikut ke pasar untuk membeli permen jahe kesukaannya. Rumaisa semakin galau dengan nasib putri cantiknya karena takut jadi perawan tua. Usianya sudah sangat matang, namun Dasyah masih belum mau menikah, bahkan menolak semua pria yang datang melamar. Rumaisa menyalahkan suaminya Idrus yang memanjakan anak perempuan mereka. Yumarem, pembantu di dapur bos kretek itu, berkata jika watak Jengyah memang begitu adanya. Lamunan Lebas langsung buyar begitu dua kakaknya masuk ke kantor Sang Romo. Karim dan Tegar sangat tak suka melihat adik bungsunya itu duduk di kursi ayah mereka. Sebagai kakak pertama dan kedua, mereka merasa memiliki andil lebih untuk menjadi penguasa usaha sang ayah. Mereka selalu menganggap Lebas sebagai anak pemalas yang tak mau bekerja keras seperti dirinya. Karim turut mempermasalahkan kelakuan Lebas yang doyan pesta hingga keberkok wartawan sedang bermesraan dengan model bernama Mia. Banyak media menghubungi kantor seharian hanya untuk meminta klarifikasi terkait gosip kedekatan mereka. Tegar melempar sampul tabloid yang menjuluki Lebas dan Mia sebagai Romeo Juliet ala kretek Indonesia. Tampaknya orang tua Mia termasuk pengusaha rokok kretek yang jadi saingan terbesar perusahaan mereka. Tegar dan Karim mendesak Lebas untuk segera menikah agar tidak selalu bikin ulah, apalagi melihat kondisi Romo yang sakit keras. Lebas mencoba mengalihkan pembicaraan dan menyampaikan pesan dari Romo untuk mencari sosok wanita bernama Jengyah. Sebagai anak pertama, Tegar menuturkan jika fokus mereka saat ini adalah untuk ekspansi perusahaan. Ia menyarankan Lebas untuk ikut membantu bekerja di kantor daripada mencari hal yang belum tahu asal-usulnya. Setelah kedua kakaknya pergi, Lebas mengunjungi ayahnya di rumah sakit yang asik merokok meski kanker menggerogoti paru-paru. Suraya berdalih, semua orang tetap akan mati di usia berapapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Menurut kepercayaan orang dulu, rokok kretek bisa mendatangkan kesembuhan dan dipercaya bisa dijadikan obat alternatif. Lebas menunjukkan surat Dasyah pada Romo yang sontak membuat pria tua itu marah besar. Tampaknya Suraya lupa jika tadi malam ia memberikan kunci kantornya dan meminta Lebas untuk mencari wanita bernama Jengyah. Suraya menangis teringat kenangan masa lalu dalam foto usang itu. Di usia yang tak akan lama, Suraya menangis di hadapan anaknya meminta Lebas untuk menemukan keberadaan Jengyah bagaimanapun caranya. Lebas membawa kotak simpanan Romo dan melenggang pergi ke kota M yang berada di Jawa Tengah. Ia menelpon Karim untuk memberi kabar, namun rencananya itu harus disembunyikan dari Tegar dan juga ibu sesuai permintaan Romo. Karim menyarankan Lebas untuk menemui direktur museum kretek yang bernama Busri di Kudus. Ia akan melobi pertemuan itu melalui kenalannya di Kudus. Sembari menunggu kabar dari Karim, Lebas kembali membaca lembaran kertas usang yang ditulis oleh Jengyah. Saat itu, Lebas masih belum tahu jika nama asli Jengyah adalah Dasyah. Tulisan itu masih membicarakan tentang mimpi Dasyah untuk menjadi sang peracik saus andalan keluarga. Kehidupan pada zaman itu mirip seperti burung dalam sangkar. Meski tak dikurung, namun keinginan mereka selalu dinomorduakan.
Sesampainya di pasar, Tira berceloteh memanggil tuannya kegirangan melihat Dasia dan Rukiah yang berjalan membuntuti ayahnya. Idrus langsung duduk di depan Pak Budi, sementara Rukayah melenggang pergi mencari sepupu baiknya Purwanti. Sambil menghisap rokok lintingnya sendiri, Dasia duduk di sudut warung makan mendengar percakapan para bapak-bapak. Mereka tampak membanggakan ciri khas saus yang tiada lawan dari rokok merek Merdeka. Pak Jagat dengan penuh percaya diri membagikan rokok buatannya secara gratis pada para pembeli. Ia membanggakan rokok proklamasi miliknya itu sebagai rokok pria sejati. Ia rela membayar lebih pada pemilik warung agar rokoknya ditampilkan paling depan. Dasia mencoba berbagai merek rokok yang tertata rapi di atas meja. Kala itu, wanita merokok bukan hal yang asing lagi karena rokok merupakan tradisi dan cukup sakral di tanah Jawa. Pak Jagat masuk ke warung menyapa Idrus sembari membanggakan rokok baru miliknya. Rokok Merdeka saat itu dianggap sebagai rokok kretek asli karena pertama kali dibuat di kota M. Sementara rokok lainnya dianggap sebagai palsu karena meniru saus rokok milik Idrus. Jagat langsung menemui Budi yang tampaknya mereka berdua saling kong-kali-kong untuk menentukan bisnis rokok Merdeka yang selama puluhan tahun jadi andalan penikmat rokok. Idrus duduk bersama Budi dan Dasia untuk membayar uang muka pembelian tembakau. Idrus sempat menegur Budi untuk tidak curang dalam berdagang. Budi pun tak mau mengaku dan menuturkan jika bisnisnya bersih dari kecurangan apapun. Budi menerima uang panjer itu dan berjanji akan mengirimkan tembakau istimewa dengan aroma yang jauh lebih gurih. Gue pun beres. Beres Pak Idrus. Dasia ikut mencium aroma tembakau itu dan mengangguk pertanda setuju. Seketika itu terdengar keributan di luar pasar di mana seorang preman baru saja mencuri dan ketahuan. Preman itu diamuk massa namun ia masih bisa melawan dan membuat warga babak belur. Anehnya, tatapan sang mata preman tertuju ke arah Dasia dengan penuh kegaguman. Pukulan telak menghantam tepat di pipi preman itu namun matanya sama sekali tak berkedip. Adegan kembali ke tahun 2001 di mana Lebas baru sampai di Museum Kretek. Ia menyaksikan berbagai macam bungkus rokok yang diproduksi di masa lalu. Sambil menunggu Busri, Lebas kembali membaca kertas milik Dasia itu. Seperti biasa di rumahnya, Dasia dan Rukayah membantu proses pembuatan rokok linting dengan menjemur tembakau kering yang sudah dirajang. Dasia sengaja mengajak adiknya membuat saus rokok sendiri untuk dinikmati keluarga. Ia tahu sang ayah hanya menginginkan saus dari sisa tangan putrinya. Saus itu dipanasi menggunakan pantat teko untuk dicampur ke daun tembakau kering yang tertata di atas kertas linting. Setelah racikannya dirasa pas, kertas itu dilinting menggunakan dua tangan. Tak lupa ujung kertas ditempelkan ke lidah agar tertutup rapat dan lintingan tak mudah tercecer. Ibu memanggil kedua putrinya untuk menyambut Idrus yang baru pulang. Mengejutkannya, Idrus membawa preman pasar yang babak belur di amuk massa. Preman bernama Suraya itu sengaja dipekerjakan untuk membantu di gudang tembakau. Idrus meminta Yumaram untuk mengawasi pekerjaan Suraya dan memberi pekerjaan apapun yang bisa dilakukan. Yumaram langsung membawa pria itu keluar untuk memperkerjakan tugas pertama. Dasia menyuguhkan rokok linting untuk sang ayah. Siang itu, Raya sudah berpenampilan rapi dengan potongan rambut pendeknya. Untuk menjaga kualitas tembakau, mereka harus menjemur rajangan daun kering itu secara rutin di bawah terik matahari. Dasia menghampiri Suraya muda yang sibuk menata getek tembakau untuk dijemur. Dasia memperkenalkan Raya pada ibu-ibu yang sibuk melinting rokok. Ternyata Raya diminta kerja melinting rokok bersama para wanita. Mereka sangat antusias melihat pemuda gagah perkasa bergabung jadi tukang linting. Tanpa ditanya, ibu pekerja itu semangat menjelaskan cara kerja alat linting di sana. Malam itu, Suraya diundang makan malam bersama keluarga Idrus. Rumaisa bertanya gimana ceritanya Suraya pulang bersama sang suami. Idrus langsung berteriak jika pemuda itu hampir mati di masa warga. Suraya menjelaskan jika ia sebenarnya berasal dari daerah selatan. Ia membantu beberapa keluarga yang terjerat hutang dan dikejar rentenir. Tapi Suraya berurusan dengan orang yang salah dan diusir dari kota kelahirannya sendiri. Idrus semakin iba ketika mendengar Suraya yatim piatu. Alasan itulah yang membuat Idrus mantap membawa Raya ke rumahnya. Selain berbahasa Jawa dan Indonesia, beberapa keluarga priai zaman itu bisa berbahasa Belanda. Anehnya, Suraya juga bisa membaca tulisan Belanda dengan lancar.
Tampaknya Suraya bukan berasal dari keluarga sembarangan. Dasia langsung terkesima seolah cintanya jatuh pada pandangan pertama. Suraya bercerita bahwa dulu orang tuanya bekerja pada orang Belanda. Suraya disekolahkan di tempat eksklusif bersama anak-anak Belanda. Ia pernah dipaksa membaca 5 buku berbahasa Belanda dengan hukuman tak diberi makan jika belum selesai membaca. Di usia 14 tahun, Suraya pernah bekerja membantu orang pribumi untuk menulis surat dengan bayaran. Kejadian itu sebelum orang Belanda dideportasi dan dipaksa pergi dari Indonesia. Orang desa tak suka dengan orang pribumi yang dekat dengan Belanda. Keluarga Suraya dipersekusi warga, namun beruntungnya Suraya kecil bisa menyelamatkan diri dan lari ke utara. Hingga saat itu, ia hidup di batang kara tanpa memiliki satu keluarga. Pagi harinya, Pak Budi sesuai dengan janjinya mengirim daun tembakau istimewa dari para petani. Keranjang tembakau ditata di dalam gudang di mana Dasia turut memeriksa barang yang datang. Karena ayahnya sedang pergi, Dasia diutus untuk menerima kiriman tembakau itu. Setelah mencium aroma daun tembakau itu, Dasia murka mengetahui kualitasnya berbeda dengan yang ditunjukkan di pasar kemarin. Pak Budi langsung emosi dan hendak menggertak Dasia. Untungnya, Suraya sigap melindungi sang majikan dengan tubuh besar kekarnya. Tampaknya Idrus sudah memprediksi hal itu akan terjadi. Ia sengaja membawa pulang pria kekar untuk melindungi kedua anak perempuannya itu. Setelah mengumpat dan merendahkan kaum Hawa, Budi melenggang pergi tanpa rasa bersalah. Suraya menata daun tembakau kering ke getek agar lebih mudah saat dijemur. Melihat kesedihan di raut wajah Dasia, Raya berusaha menghibur gadis cantik itu dan menyarankan untuk ganti tengkulak. Dasia menegaskan jika di kota mereka tembakau paling bagus biasa dipasok oleh Pak Budi. Raya mengajak Dasia untuk mencari tengkulak baru di daerah utara karena ia pernah bekerja di kebun tembakau yang berada di lereng gunung. Raya bisa melobi ke petaninya langsung jika Dasia membutuhkan tembakau serintil atau daun tembakau muda. Selang beberapa hari berlalu, Dasia sibuk di pabrik rokok milik ayahnya, Idrus Muria. Ia mengupah para pekerja harian dari hitungan tugas yang berhasil diselesaikan. Sementara itu, Ibu Rumaisa sibuk merangkai bunga untuk menghiasi rumah. Kala itu, merangkai bunga adalah hal bergengsi dan gaul. Semua wanita harus bisa merangkai dengan indah agar sesuai dengan keindahan dirinya. Seiring waktu yang terus berlalu, Dasia tak bisa melewatkan satu kedipan sehari untuk tidak menatap Suraya. Hingga di suatu hari, Idrus marah besar melihat iklan rokok proklamasi yang terpajang di lembaran surat kabar. Iklan itu tampak lebih besar dan menyaingi iklan rokoknya sendiri di sebelahnya. Idrus tak menyangka iparnya itu kini jadi saingan berat dalam urusan bisnis perkretekan. Dasia mulai melakukan riset untuk mengalahkan pesaing bisnis keluarganya. Ia tak lelah untuk mencari racikan terbaik meski perempuan dilarang memasuki ruang saus. Suraya menjadi teman setia yang mendukung semua keputusan Dasia. Ia selalu membantu Dasia saat mengirim stok rokok di pasar-pasar dan melindungi majikannya itu dari berbagai bentuk kemalangan. Malam harinya, Dasia tampak galau karena rokok kreteknya mulai tergeser di pasaran. Ia mengetahui jika rokok Merdeka tidak melakukan pengembangan, maka bisnis mereka bisa kalah saing. Dasia kecewa dengan sikap ayahnya yang tidak mendengarkan semua saran darinya. Suraya menjelaskan jika Pak Idrus sebenarnya sangat mendengarkan saran dari Cengyah. Dengan segenap jiwa, Suraya berjanji akan membantu Dasia sebagai bentuk balas budi. Dasia berbisik menuturkan bahwa di balik pintu biru itu ada rahasia besar di mana saus rokok kretek diciptakan. Sebagai peracik kretek Merdeka, Pak Dibyo melarang wanita siapapun juga untuk memasuki pintu biru itu. Menurut kepercayaannya, kehadiran wanita dalam ruang saus kretek dapat mempengaruhi cita rasa dan bertambah asam, kurang enak. Suraya memantapkan hati untuk membantu Dasia sampai tuntas. Lebas belum selesai membaca cerita itu saat Ibu Sri menyapanya. Mereka saling berbincang selayaknya perkenalan awal. Anehnya, Bu Sri tak kunjung melepaskan tangan Lebas. Ia berkata jika Pak Suraya memberikan banyak barang sumbangan ke museumnya itu. Ia mengenalkan Lebas dengan asistennya Nur yang bertugas mengurus barang koleksi museum. Lebas menunjukkan lembaran kertas beserta foto masa lalu untuk mencari lokasi saat foto itu diambil. Nur menuturkan jika dokumen itu sudah ada sejak tahun 60-an di mana industri rokok kretek sedang menjamur. Banyak industri kretek rumahan di kota M, namun tidak semua terdaftar secara resmi.
Jika pemiliknya meninggal, usaha rokok kretek mereka biasanya juga ikut mati. Nur membawa Lebas masuk ke kantornya untuk menunjukkan dokumen lain yang mungkin berkaitan. Ia baru menerima barang koleksi dari para donatur pecinta rokok kretek. Sebelum Ibu Sri pergi, Lebas meminta untuk bertemu dengan donatur barang itu. Sri menuturkan jika siang nanti keluarga donatur rokok kretek akan segera tiba. Lebas segera membuka lembaran kertas tua yang gemerisik. Radio usang itu melalang kembali ke masa lalu saat Partai Merah merajai negeri. Salah satu partai terbesar di Indonesia itu sedang merayakan hari kemerdekaan ke-19 tepat di tahun 1964. Pimpinan Partai Merah meneriakan bahwa sejarah mereka tak terpisahkan dari gerakan kemerdekaan nasional. Ia mengimbau agar semua anggota sayap kiri mendirikan massa tentara untuk melawan kolonialisme. Dasia masih bekerja di rumah saat Rukayah pulang upacara. Mereka mengikuti pawai untuk merayakan kemerdekaan dengan semangat 45. Suraya menyapa Dasia yang sibuk bekerja saat semua orang ambil liburan. Dasia berkata jika suasana yang sepi adalah kesempatan baginya untuk lebih fokus bekerja. Suraya memberikan sehelai daun tembakau yang diperoleh dari utara. Dasia langsung tahu keunggulan kualitas daun tembakau lereng gunung itu. Ia khawatir dengan harga yang selangit karena kualitasnya memang bukan kaleng-kaleng. Suraya membujuk Dasia untuk membeli daun tembakau kualitas tinggi itu hanya untuk dijadikan sebagai campuran saja. Ia yakin rasa rokok kretek yang dihasilkan bisa melebihi ekspektasi. Kita nggak perlu lagi berurusan dengan Pak Budi, Mbak. Lebas mendapat telepon dari Tegar yang ternyata sudah tahu jika adiknya sibuk mencari keberadaan Jeng Yah. Tegar merasa kasihan pada ibunya karena Romo selalu menyebut nama Jeng Yah. Padahal selama ini Ibu Purwanti yang selalu merawat dan menjaga Romo Suraya. Lebas kecewa dengan kakak keduanya Karim yang tak bisa jaga rahasia. Ibu terdengar marah-marah di belakang seolah semua hal ingin ia salahkan. Setelah menutup telepon dari kakaknya, Lebas kembali membaca buku catatan Dasia di hari kemerdekaan tahun 1964. Sore itu, Idrus meminta Dasia untuk duduk dan berbincang bersama. Ia mengatakan jika Pak Tira, bos kretek Bukit Kelapa, berniat menjodohkan anaknya dengan Dasia. Idrus melihat ada peluang yang sangat baik bagi bisnis kreteknya, juga jaminan kehidupan yang lebih bahagia untuk Dasia. Tanpa meminta pendapat dari putrinya, Idrus dan Rumaisa sudah menyetujui perjodohan itu. Bahkan pesta pernikahan sudah dibahas dan akan dilangsungkan tahun depan. Keluarga calon suami Dasia akan segera datang untuk melamar dan ibu meminta putrinya untuk bersiap dan merias diri agar terlihat cantik. Lebas bertemu dengan donatur barang mewah yang bernama Arum. Melihat foto usang di tangan Lebas, Arum berteriak jika itu adalah foto ibunya. Ia bertanya dari mana Lebas mendapatkan foto milik ibunya itu. Tampaknya sebuah pernikahan terburuk di hidup Jeng Yah akan terjadi. Seperti dalam adat Jawa pada umumnya, perias manten akan menyemburkan asap rokok kretek ke wajah para mempelai wanita agar terlihat manglingi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dasia hanya bisa menerima jalan hidup yang telah digariskan orang tuanya. Air mata yang membasahi wajah cantik Dasia membuatnya terbangun di pagi yang riuh. Tak kurang dari 6 bulan, pernikahan Dasia akan segera dihelat. Saking enggannya menikah dengan pria tak dikenal, Dasia sampai mimpi buruk tiap malam. Ia merasa dunianya runtuh mengingat dunia indahnya akan segera berakhir. Rumaisa sudah sibuk di halaman depan rumah untuk sesi foto keluarga. Ia ingin memiliki kenang-kenangan bersama Dasia sebelum gadis cantiknya itu dimiliki pria idaman. Sebagai wanita, Dasia akan dibawa ke rumah suami dan hidup jauh dari keluarga. Idrus menghentikan semua para pekerja yang sibuk di pabrik untuk ikut foto bersama keluarganya. Mereka langsung ambil posisi di halaman depan pabrik rokok kretek itu. Dan bokap gue itu lagi cari orang yang ada di foto ini. Lebas menunjukkan foto itu pada Arum dan bertanya ibunya yang mana. Arum menunjuk ke arah Rukayah. Lebas bertanya siapa nama ibu Arum. Namun dokter muda itu langsung melenggang pergi. Ia meminta bantuan resepsionis museum untuk menelpon rumah sakit. Sebelum pergi, Arum meninggalkan kartu namanya untuk Lebas. Pemuda itu tak punya banyak waktu di luar kota. Ia meminta bantuan Arum untuk menuntaskan hajat sang ayah. Lebas menegaskan jika ayahnya sedang sakit keras dan permintaan itu adalah keinginan terakhirnya. Akhirnya sambil menunjuk foto usang itu, Arum menjelaskan jika ibunya bernama Rukayah. Ia juga menunjukkan sosok kakeknya Idrus, neneknya Rumaisa, dan budenya Dasia.
Lebas menuturkan jika ayahnya mencari wanita bernama Jengyah. Ia meminta Arum untuk menunjukkan siapa sosok Jengyah itu. Arum tampaknya juga tak mengetahui apalagi bangunan itu kini sudah mengalami banyak perubahan. Cukup mustahil bagi Lebas untuk menemukan wanita itu. Lebas menunjukkan kertas tulisan Dasyah pada Arum dan memaksa dokter muda itu untuk membacanya terlebih dahulu. Arum melengkap pergi ke resepsionis museum untuk meminjam telepon sementara Lebas menunggu sambil melanjutkan bacanya. Dasyah kembali menulis kalimat puitis syarat makna yang membuat siapapun melayang saat membacanya. Tak berselang lama, Arum duduk di samping Lebas dan ikut membaca tulisan itu. Melihat Pak Debyo pergi, Dasyah nekat masuk ke dalam ruang saus untuk meracik. Setelah sekian lama dalam hidupnya, impian pertama Dasyah berhasil terwujud. Ia berada di tempat terbaik di mana semua aroma kehidupan dan harapan membakar jiwa. Diam-diam, ia meracik cengkeh, kayu manis, dan berbagai rempah wangi lainnya untuk dicairkan sebagai saus berwujud minyak atsiri. Tak berselang lama, Suraya masuk ke ruangan itu untuk mengantar stok bahan yang menipis. Melihat tatapan tajam Dasyah yang kepergok masuk ruang saus, Suraya langsung berjanji tak akan membocorkan hal itu pada orang lain. Suraya menata botol pesanan Pak Debyo ke dalam rak, sementara Dasyah melanjutkan racikannya. Merasa canggung berada satu ruangan dengan pria pujaan, Dasyah salah melangkah dan memecahkan botol kaca di atas meja. Yumarem yang mendengar suara pecahan itu langsung memanggil Pak Debyo dari luar. Ia khawatir jika ada hal buruk yang terjadi di sana. Suraya mengendap keluar dengan menyembunyikan Dasyah di samping tubuh kekarnya. Yumarem memperingatkan Raya untuk berhati-hati saat bekerja agar tidak menimbulkan masalah. Dasyah merasakan debaran kuat dalam dada saat tangan Raya menggenggam lengannya. Ia tahu betul bahwasanya Raya adalah pria sejati yang akan melindungi wanita. Hari berikutnya, Yumarem membagikan klepon buatannya pada para pekerja di pabrik kretek. Mobil pick-up pengangkut daun tembakau mentah masuk ke halaman disambut Raya yang siap menurunkan muatan. Dasyah ikut menyaksikan dari kejauhan dan menyapa karyawan terbaiknya itu. Raya menunjukkan daun tembakau berkualitas tinggi yang dipesan dari Pak Mego. Dasyah sangat puas dengan aroma dan kuantitas dari serintil bako Pak Mego. Ia tak menyangka mendapatkan daun tembakau sebanyak itu meski masih mentah. Idrus langsung marah melihat dedaunan mentah masuk rumah. Ia berkata jika pabriknya itu penghasil rokok kretek, bukan pengolah daun mentah. Terlebih lagi mereka harus mempekerjakan lebih banyak orang untuk merajang dan menjemur daun tembakau mentah. Waktu yang dibutuhkan hingga siap kemas pun tak sebentar. Dasyah menegaskan bahwa daun segar lebih bagus meski prosesnya banyak memakan waktu serta tenaga. Idrus sangat marah dengan kelakuan putrinya yang sembrono. Mereka bahkan bekerja sama dengan tengkulak yang belum teruji kejujurannya. Raya menjelaskan jika dirinya pernah bekerja di ladang tembakau serintil asli milik Pak Mego. Karena sudah saling percaya, Pak Mego bersedia mengirim 1 bak penuh daun tembakau tanpa ada uang panjer. Raya juga menjelaskan cara mudah untuk mengeringkan daun tembakau hingga siap dijadikan rokok linting. Idrus tampak puas dengan kinerja dan kepintaran Raya. Ia berbisik pada Dasyah jika putrinya memilih orang yang tepat saat meminta ayahnya untuk menyelamatkan Raya di pasar. Idrus berencana menjadikan Raya sebagai mandor untuk menggantikan posisi Dasyah setelah menikah nanti. Lebas bertanya pada Arum apakah gadis itu yakin ibunya bukan Jengyah. Arum menjelaskan jika kata Jengyah bukan nama melainkan panggilan untuk perempuan terhormat di zaman dulu. Dengan nada ketus, Arum menasihati Lebas untuk main lebih jauh daripada di Jakarta melulu. Arum berkata jika tak banyak mengenal anggota keluarga besar karena ibunya jarang cerita. Rukaya sama sekali tidak tertarik dengan bisnis kretek keluarga tak seperti kakaknya, Dasyah. Arum mulai curiga jika yang dimaksud Jengyah itu adalah budenya, Dasyah. Masalahnya, Arum sendiri tak tahu di mana keberadaan budenya itu. Setiap kali Arum bertanya kepada ibu perihal bude Dasyah, Rukaya terus menangis tak mau bicara. Arum tak mau membebani hati ibunya dan berhenti mempertanyakan keberadaan bude Dasyah. Arum membawa Lebas ke ruang penyimpanan barang-barang donasi. Arum pernah membaca surat yang tulisannya mirip seperti surat yang dibawa Lebas. Saat itu, Karim memberi pesan singkat pada Lebas terkait kondisi ibu yang mogok bicara setelah ditanya tentang Jengyah. Di hari mendekati pernikahannya, Dasyah sudah dibebaskan dari pekerjaan mengurus pabrik. Gadis itu dipinggit di dalam kamar dan dilarang pergi kemanapun juga. Lebas dan Arum terlibat kontak fisik dan menjemput beberapa koleksi barang yang jatuh ke lantai.
Di waktu yang kurang tepat, Bu Sri masuk ke ruangan hingga menyaksikan awkward momen yang sangat nanggung. Ternyata Bu Sri hendak meminta foto berdua dengan Lebas selaku anak dari pemilik rokok DR. Bu Sri juga menyebutkan jika Lebas adalah anak kandung Pak Raya. Arum hanya bisa tersenyum sinis mendengar semua kenyataan itu. Dalam masa pingitan, Dasya menyelinap keluar kamar untuk mengambil pena dan buku catatan. Ia mulai menulis dengan buku itu perihal apapun yang ia lihat dan rasakan. Suraya tak tahan melihat gadis cantiknya itu bersedih. Ia menyelipkan kunci ruang saus dari jendela Dasya yang dibungkus sapu tangan. Dasya memberikan sepuntung rokok lintingnya pada Suraya sebagai tanda terima kasih. Saat dipingit itu, Dasya diajarkan memasak oleh Yumarem, sementara Raya dilatih untuk jadi mandor duduk di kursi Dasya. Boten dhuwur-dhuwur le nyekeli niku mung nyiprat. Lengone. Idrus menuturkan semua pekerjaan Dasya menjadi tugas dan tanggung jawab Raya. Idrus memperkenalkan mandor baru itu pada semua pekerja di pabrik kreteknya, sementara Dasya bermuram durja penuh emosi yang tertahan. Setelah Lebas kembali menghampiri Arum, gadis itu menanggapi pertanyaan Lebas dengan sangat ketus. Sebagai dokter, Arum sangat membenci rokok karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Meski demikian, Arum juga ingin tahu keberadaan budenya yang tak pernah terdengar dari sejak ia kecil dulu. Sambil mencari berkas penting lainnya, Lebas menemukan catatan dari buku harian Dasya yang robek. Saat itu, lamaran tinggal menghitung hari. Rumaisa meminta putrinya untuk belajar menjadi perempuan yang pintar memasak dan pintar melayani suami. Dasya tak setuju dengan stereotip wanita yang harus bisa memasak, dandan, dan beranak. Sementara Rumaisa menanggung beban moral sebagai ibu untuk menjaga nama baiknya di mata para besan. Rukaya terlihat lebih terampil dari tangan kakaknya yang tak bisa menjahit apalagi memasak. Pagi itu Purwanti mengirim bunga mawar ke rumah budenya Rumaisa. Ia menyampaikan salam dari ibu untuk Dasya yang sebentar lagi hendak menikah. Setelah berbincang sebentar, Purwanti mengajak Rukaya untuk ke pabrik belakang rumah. Tampaknya Purwanti hendak bertemu dengan Raya, pria yang memicut hatinya. Rukaya tahu sepupunya itu menyukai Raya dan menceritakan hal itu pada Dasya. Rukaya bahkan mengatakan jika Raya juga suka dengan Purwanti. Rumaisa memasukkan mawar itu ke vas bunga sambil berkisah jika dulu ia pernah memadu kasih dengan Jagat yang kini jadi suami adik perempuannya. Kenangan masa lalu mereka itu menjadi bukti bahwa mencintai tidak harus memiliki. Rumaisa hendak menegaskan jika pernikahan Dasya adalah yang terbaik bagi keluarga dan juga bisnis mereka. Dasya membawa mawar ke ruangan saus untuk dijadikan sebagai racikan rokok kretek. Perpaduan berbagai macam bahan dengan mahkota bunga mawar menggugah gairah meracik yang selama ini tertanam di dalam dada. Dasya berhasil membuat saus kretek tiada dua dengan simbol berbentuk bunga. Ia buru-buru keluar dari ruang saus, namun langkah sembrononya itu kepergok oleh Pak Dibyo. Pria itu sangat marah dan murka. Ia bahkan meminta Idrus untuk menanggulangi kemungkinan buruk setelahnya. Ia berkata rokok kretek Merdeka akan terasa asam dan tak enak lagi seperti sebelumnya. Raya berjanji akan membersihkan ruang saus itu sampai tak tercium bau perempuan. Dibyo juga meminta Raya untuk menyingkirkan botol saus di tangan Dasya. Gadis itu sangat kecewa dengan sikap Suraya yang kali ini tidak berpihak padanya. Dasya melangkah ke gudang tembakau yang sepi untuk menjelaskan perasaannya. Ia mengetahui jika Raya memanfaatkan keadaan. Pria itu sengaja menjilat Idrus dan pegawai pabrik supaya naik jabatan jadi mandor menghentikan dirinya. Dasya bahkan menuduh Raya sengaja menjebaknya dengan memberikan kunci ruang saus. Tak hanya itu, Dasya menuduh Raya melakukan transaksi liar tanpa melibatkan pihak pabrik. Raya pun meminta kesempatan untuk menjelaskan. Ia bersumpah jika dirinya tak akan berkhianat karena punya hutang budi dengan keluarga Pak Idrus. Raya bersedia menjadi mandor agar mendapat akses kunci ruang saus dan membiarkan Dasya memasukinya. Mengenai transaksi luar, Raya memang menjalin kerjasama dengan pihak lain tanpa melibatkan perusahaan. Ia bersedia untuk menjamin kelangsungan pabrik rokok kretek Pak Idrus karena kerjasama yang ia lakukan tak akan mengganggu pabrik. Raya terpaksa melakukan hal itu untuk membuktikan kemampuan diri yang bisa mencari uang sendiri tanpa bantuan keluarga Dasya. Ia mengaku tak bisa menahan gejolak rasa cinta saat bersama Dasya. Meski terkesan lancang, Raya tak ingin merusak citra sang majikan. Suraya memberi kunci saus itu lagi pada Dasya sembari berjanji akan tetap berusaha memberi kehidupan yang pantas untuk wanita tercintanya.
Sembari menahan air mata, Dasya berkata jika semua itu sudah tak ada gunanya lagi. Ia sudah dijodohkan dan akan segera menikah dengan pria lain. Wanita itu melenggang pergi dengan hati bergemuruh. Ia terkenang semua momen kebersamaan yang selalu menyenangkan di sisi Raya. Namun wanita penuh dengan logika itu tetap melenggang pergi karena ia tahu masa depan bukan untuknya lagi. Saat hendak masuk ke kawasan pabrik, sebuah mobil berhenti tepat di depan gerbang. Seorang perwira nan gagah rupawan menyediakan payung untuk Dasya sembari memperkenalkan diri. Ia mengenakan jaket ketubuh Dasya yang basah agar tidak kedinginan. Pemuda bernama Seno Aji itu ternyata calon suami Dasya yang dijodohkan oleh orang tuanya. Dasya melangkah bersama pria itu sementara Suraya mengusap wajahnya yang dibasahi air hujan. Arum menghela nafas panjang sembari berkata jika Seno Aji adalah nama ayahnya, suami dari Rukayah. Ia tak pernah menyangka jika Budi Dasya pernah bertunangan dengan sang ayah. Arum bercerita jika ayahnya meninggal sebelum ia lahir ke dunia. Menurut ibunya, Seno adalah perwira yang baik dan selalu ada untuk keluarga. Bersama Lebas, Arum membawa berbagai berkas penting terkait dengan Dasya dan Seno. Saat mobil Lebas melaju, Arum sibuk membaca buku harian Dasya di mana hari pertunangan sudah semakin dekat. Pagi itu, keluarga menjalin hubungan yang kian dekat hingga memberi waktu berdua untuk Dasya juga Seno. Saat berduaan dengan Seno, Dasya melihat botol saus racikan berlambang bunga tersimpan di meja kerja Suraya. Ia baru menyadari bahwa menolak anak raja bukan hal yang salah. Di depan rumah, Pak Idrus asik berbincang dengan Pak Tira, calon besannya. Mereka berbincang ekspansi rokok untuk saling bekerja sama mengembangkan pasar. Dasya dan Seno ikut duduk bersama di mana Dasya menuturkan pengetahuan luasnya tentang rokok kretek. Pak Tira terkesima melihat kecerdasan calon mantunya itu. Ia semakin mantap untuk menikahkan Seno dengan Dasya. Seno sampai berjanji akan memberi kehidupan layak untuk Dasya. Keesokan harinya, pertunangan di antara mereka digelar dengan acara sangat meriah. Rukayah dan Rumaisa menemani Dasya untuk duduk di depan calon suami. Setelah Pak Tira memberi sambutan, dua pasangan itu saling bertukar cincin tanda pertunangan. Meski acara berjalan lancar, tatapan mata Dasya tak bisa lari dari gerak-gerik Suraya yang melenggang pergi membawa tas selempang. Arum membawa Lebas ke warung soto langganan milik Pak Joko yang berada tak jauh dari rumah sakit. Melihat Simbah merokok, Arum langsung menasihati pria itu untuk menyimpan rokoknya dan beralih gaya hidup yang lebih sehat. Arum menceritakan jika Simbah itu dulunya pasien rumah sakit, sementara Pak Joko adalah anak Simbah yang sudah sangat dekat dengan Arum. Ia pun sering makan di warung seperti dengan keluarganya sendiri. Sambil menunggu pesanan tiba, mereka kembali membaca surat dari Dasya. Tepat setelah pertunangannya, Seno memberikan sekotak berisi parfum mahal untuk kekasih. Malam harinya, hati Dasya seperti tersambar petir menyadari hidupnya sudah bukan miliknya lagi. Ia mengeluarkan parfum dari kotak kayu pemberian Seno dan mengisi kotak itu dengan rokok kretek. Rintik hujan menemani Dasya yang berlinang air mata. Ia mendengar suara derap langkah kaki kian mendekat ke kamarnya dan pintu pun terbuka. Catatan itu hanya berhenti sampai di situ saja. Arum dan Lebas jadi penasaran kisah apa yang terjadi selanjutnya. Arum menyingkirkan penutup yang berada di dalam kotak, ternyata ada lembaran kertas lain yang tersimpan di sana. Anehnya tulisan itu berbeda dengan buku catatan Dasya. Lebas memperhatikan tulisan dalam kertas itu yang ternyata merupakan catatan ayahnya, Suraya. Malam itu untuk pertama kalinya Suraya memberanikan diri untuk menemui Dasya. Keinginan kuatnya itu sampai di depan pintu kamar Dasya yang tampak anggun dengan gaun tidur. Sejak pertunangan itu, hari Suraya sudah dipenuhi pandangan perih di mana Dasya berduaan dengan laki-laki lain. Di malam itu, Raya memberanikan diri untuk menyatakan cinta. Tanpa kata-kata, Dasya menutup pintu rapat-rapat dan terbuka dan membiru. Cinta dua insan yang membara malam itu membakar semua batasan yang menghalangi pergumulan hati. Cincin tunangan itu menjadi saksi bisu pengkhianatan Dasya pada Seno. Pagi harinya, Raya masih telanjang di atas ranjang menikmati harum tubuh Dasya yang beraroma mirip tembakau. Mereka masih melanjutkan aktivitas di ranjang sambil mengisap puntung rokok berdua. Mengetahui rahasia kelam itu, Lebas dan Arum terdiam 1000 bahasa. Setelah puas berduaan di dalam kamar, Raya melenggang pergi sebelum ketahuan para pekerja. Siang itu mereka menjemur tembakau mumpung langit sedang cerah-cerahnya.
Pesawat melintas di atas pabrik menyebarkan selebaran iklan perayaan rokok kretek proklamasi. Idrus hampir menyerah dengan kesuksesan rivalnya itu. Pamor rokok kretek merdeka semakin tertinggal dari rokok milik Pak Jagat. Idrus muak melihat tingkah Jagat yang selalu iri padanya dan ingin memiliki semua hal yang dimiliki Pak Idrus. Tampaknya Idrus tahu ada rahasia di antara istrinya dengan Pak Jagat. Dasya membawa Raya ke gudang untuk mencicipi saus kretek racikan baru miliknya. Raya menikmati lintingan Dasya dengan senyuman memuji bakat terpendam Cengyah. Suara teriakan Dibyo terdengar mengganggu di telinga. Pria itu memasang banyak dupa di sudut ruangan sambil menyindir Dasya yang sering masuk ke ruangan saus. Ia takut aroma perempuan itu memberi rasa asam pada rokok kretek merdeka. Malam harinya, Raya berkunjung ke pasar untuk menemui temannya Agus yang bekerja sebagai aktivis Partai Merah. Agus merasa beruntung bisa mengenal Raya dari Pak Yanto. Bisnis rokok merah itu tampak mendapat banyak simpati dari para pribumi. Partai Merah mendapat dukungan penuh hingga anggota bertambah banyak dalam waktu 2 bulan saja. Agus meminta tembakau mentah pada Raya dengan jumlah 2 kali lipat lebih banyak untuk memenuhi akomodasi anggota. Sambil membicarakan bisnis, Agus membujuk Raya untuk ikut bergabung dengan partainya. Raya belum bisa bergabung karena ia masih mengabdi pada keluarga Pak Idrus. Agus menerima dengan terbuka dan bersedia merangkul Raya sampai kapanpun jua. Agus memberikan sekepok uang tunai untuk membeli tembakau seperti biasa. Melihat 2 perwira keluar dari bar, Agus langsung ngacir ketakutan. Pagi harinya, Raya bekerja di pabrik kretek seperti biasa. Ia membukakan gerbang untuk para pekerja yang hendak masuk pabrik. Sembari memperhatikan Dasya, Raya merokok racikannya sendiri. Ia melihat Dasya menjatuhkan kertas di meja tamu. Saat Idrus duduk bersama kerabat, Raya menghampiri untuk menunjukkan hasil penjualan bulanan. Raya mengambil kertas Dasya dan membacanya di meja kerja. Ternyata tulisan Dasya itu berisi tata cara penyuling dan destilasi saus kretek. Raya mengembalikan catatan itu ke Dasya sambil mengirim berbagai bahan buatan saus kretek. Hubungan mereka berdua semakin dekat dan erat seiring debar cinta yang kian membara. Dasya memberikan rokok kretek saus baru yang dipadukan dengan bahan masakan. Raya mencoba kretek itu dan merasakan aroma khas dapur Yumarem. Ternyata Dasya membubuhi pala ke dalam saus kretek dipadukan dengan dupa cendana milik Pak Dibyo. Dasya mengasapi cengkeh dengan dupa itu yang ternyata efektif memberikan rasa baru. Tak heran, rokok kretek sering disisipkan dupa atau kemenyan dalam ramuan. Dasya juga membubuhkan mahkota mawar ke resep saus barunya. Raya tak kuasa menahan rasa bahagia. Ia bersikeras untuk memberitahu Pak Idrus tentang bakat terpendam putrinya. Dasya justru berkata jika rokok kretek itu hanya milik mereka berdua. Ia tak ingin ayahnya tahu sebelum Raya mengungkapkan hubungan rahasia mereka berdua. Suraya menyebut nama Cengyah sebagai panggilan sayang. Raya merasa belum pantas meminang Dasya. Ia ingin membuktikan hal terbesar pada Pak Idrus agar ayah Dasya merestuinya. Dasya menggenggam tangan Raya sembari mengungkapkan keresahannya di mana waktu pernikahan tak bisa ditunda lebih lama lagi. Dan film pun bersambung.